Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat sekalian, para pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan channel Muhammad Hanafi, tempat kita belajar bersama dan berbagi pengalaman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Sahabat sekalian, para pecinta Al-Quran, kita akan lanjutkan lagi ngaji kita mengkaji Tafsirul Jalalain, tafsir yang ditulis oleh dua imam besar, dua ulama besar, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Semoga Allah Ta'ala menempatkan keduanya di tempat yang terbaik, surga yang tertinggi. Wa nafa'anallahu bi'ulumihima. Kita masih mengkaji suratul Baqarah. Insyaallah pertemuan kali ini kita akan mengkaji ayat 40 sampai 43. Semoga diberi kelancaran, kemudahan, keikhlasan, kepahaman oleh Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Shadaqallahul azim. Ya Bani Israila, ya wahai Bani, anak turun Israila, Israil. Wahai anak turun Bani Israel, atau wahai Bani Israel. Siapa Bani Israel? Mereka adalah aulad Ya'qub. Aulad itu anak-anak Ya'qub, Nabi Ya'qub. Berarti Bani Israel adalah anak turun dari Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub nanti adalah putra dari Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak putra dari Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ya'qub cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Aulad bentuk jamak dari waladun. Kalau satu waladun, kalau banyak aulad, anak-anak. Ini menyapa, menyeru, memanggil Bani Israel. Ayat ini menyapa, menyeru, memanggil Bani Israel, yaitu anak keturunannya Nabi Ya'qub. Ya, kalau sekarang berarti bangsa Yahudi. Uzkuru, ingatlah kalian semua. Zakara yazkuru, uzkur. Ingatlah atau sebutlah. Apa yang diingat? Allah Ta'ala menyampaikan, ingatlah kalian nikmati, nikmatku. Berarti apa? Disuruh mengingat nikmat yang telah Allah berikan. Allati an'amtu, yang aku telah memberi nikmat alaikum atas kalian. Maksudnya ala abaikum, atas bapak-bapak kalian. Abun bapak, kalau banyak aba. Nikmat yang telah Allah berikan kepada nenek moyang, simbah-simbahnya, bapak-bapaknya, para pendahulunya. Allah Ta'ala telah memberikan nikmat yang banyak kepada orang-orang Bani Israel. Ini kan dulu disampaikan kepada Yahudi yang ada di Madinah. Kemudian mereka itu kan sering dialog dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
kemudian disuruh mengingat nikmat yang telah diberikan kepada simbah-simbahnya. Apa bentuk nikmatnya atau bayannya? Minal inja'i, anja yunji inja'an. Bentuknya diantaranya adalah al-inja, yaitu penyelamatan, ya. Penyelamatan dari apa? Min fir'auna, dari Fir'aun, dari penguasa raja di Mesir yang namanya Fir'aun. Diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari kejaran raja Fir'aun dan anak buahnya. Wa falqil bahri, pembelahan laut. Ini nikmat yang luar biasa ketika Nabi Musa oleh Allah Ta'ala dikasih mukjizat, tongkat yang dipukulkan di laut, ternyata kemudian terbelahlah lautnya sehingga bisa dilewati oleh Bani Israel, yaitu oleh Nabi Musa dan para pengikutnya, sehingga selamat dari kejaran Fir'aun. Wa tadlilil ghamami, ada lagi nikmat berupa naungan awan. Ketika mereka telah lepas dari kejaran Fir'aun, mereka berjalan di gurun, di tempat yang panas, itu oleh Allah Ta'ala dikasih naungan, tadlilil ghamam. Maka ada ya, naungan itu ada zilal. Nanti di akhirat juga ada ya, yaumala zilla illa zilluh, zillun, naungan. Jadi memang naungan sangat penting sekali sebagai agar kita bisa eyop gitu ya, sejuk, tidak kepanasan. Wa ghairi zalika, dan selain itu. Jadi nikmatnya banyak ya, tidak hanya 3 ini, tapi banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nah, ketika diungkapkan nikmat-nikmat ini, kemudian Allah menyampaikan bi antashkuruha. Di antara cara mengingat atau menyikapi nikmat adalah tashkuru, kalian menyukuri. Tashkuruna karena adaan bi antashkuru, hanya kembali kepada nikmat. Ketika mengingat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, maka diharapkan kalian itu bisa mensyukuri nikmat. Cara mensyukuri nikmat bitaati, dengan taat kepadaku, kepada Allah Ta'ala. Nah, ini terkait dengan orang itu harusnya mampu mensyukuri nikmat. Kalau mensyukuri nikmat nanti akan diberi tambahan fasilitas. La in syakartum la azidannakum. Allah menjanjikan tambahan bagi yang bersyukur. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau ingkar justru siksa Allah sangat pedih. Setelah disuruh mengingat nikmat, Allah menyampaikan wa aufu, dan penuhilah oleh kalian bi'ahdi, terhadap janji kepada Allah ya. Allazi ahidtuhu, yang aku janjikan, ilaikum, atas kalian. Allah mengambil janji Bani Israel tadi. Apa bentuk janjinya? Minal imani, yaitu iman bi Muhammadin, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janjinya banyak. Nah, di antara bentuknya yaitu apa? Minal imani bi Muhammadin. Tentu janji yang paling pokok adalah untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, menyembah hanya kepada Allah, bertuhan hanya kepada Allah, kemudian juga mengimani terhadap nanti akan datangnya Rasul, mengimani Rasul yang terakhir yang dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kalian Bani Israel memenuhi janji, ufi bi ahdikum, aku akan memenuhi janji kepada kalian, yaitu apa? Allazi ahidtu ilaikum, yang aku janjikan kepada kalian. Apa janji Allah kepada Bani Israel kalau mereka melaksanakan janjinya? Yaitu apa? Minas sawabi, akan diberi namanya sawab. Sawab itu pahala, alaihi, atasnya. Bisa sawabun, pahala, ada ajrun ya, upah, ada jazaun, balasan ya, sama ya, sawabun, ajrun, jazaun.
Apa sawab yang Allah janjikan? Bidukhulil jannati, dengan masuk surga. Dakhala yadkhulu. Nah, ini masuk ya. Nanti kalau memenuhi janji oleh Allah Ta'ala akan dimasukkan ke dalam surganya. Wa iyaya, dan hanya kepadaku, kepada Allah, farhabun, maka takutlah kalian kepada Allah, kepadaku, kepada Allah. Khafuni, takutlah kalian kepadaku, kepada Allah. Takut kalau fitarkil wafa'i, sampai meninggalkan memenuhi dengan janji. Duna ghairihi, jangan takut kepada selainku, selain Allah. Ini penting ya untuk kita mengingat namanya janji kepada Allah Ta'ala. Iltizam, komitmen dengan janji, bahwa janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan kalau orang tanggung jawab dengan janji, konsekuen dengan janji, oleh Allah Ta'ala akan dikasih sawab, pahala berupa masuk surga. Dan yang ditakuti tentu adalah Allah Ta'ala. Takut kepada Allah bukan kok lari dari Allah, tapi apa? Mendekat kepada Allah Ta'ala. Jadi takutnya itu dengan cara mendekat kepada Allah Ta'ala. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Berikutnya Allah menyuruh lagi, memerintahkan, wa aminu, dan berimanlah kalian. Amana ya, kemudian yu'minu, ada amin. Nah, perintah amin. Kalau banyak, aminu, berimanlah kalian. Bima, dengan sesuatu, dengan apa yang anzaltu, telah aku turunkan, yang aku turunkan. Minal Qur'ani, ini keterangannya dari Al-Quran. Imanlah kepada Al-Quran yang telah Allah turunkan. Musaddiqan, Quran itu musaddiq, membenarkan. Jadi kondisi Quran, keadaan Quran, musaddiqan. Saddaqa yusaddiqu. Nah, saddaqa itu membenarkan. Yang membenarkan namanya musaddiq. Musaddiqan, Quran itu membenarkan lima, terhadap apa yang ma'akum, bersama kalian, terhadap kitab yang ada pada kalian, membenarkan, mengkonfirmasi. Minat Taurati, dari Taurat. Kan tadi yang disapakan Bani Israel. Nah, di antara kitab yang diturunkan di Bani Israel dulu pada Nabi Musa namanya kitab Taurat. Bimuwafaqatihi, karena ada muwafaqah, ada kecocokan, ada kesamaan lah ya, ada muwafaqah. Ada muwafaqahnya kitab Taurat lahu kepada Al-Quran. Apa yang sama, apa yang cocok, fit tauhidi, dalam ajaran tauhid, dalam aspek tauhid, wahada yuwahidu tauhid, pengesaan atau mengesahkan Allah, wa nubuwati, dan juga aspek nubuwah atau kenabian. Jadi ada tauhid, ada nubuwah. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi awwala kafirin bihi, yang pertama kali kafir terhadap wahyu yang Allah turunkan ini, jadi kepada Al-Quran. Jangan sampai mengingkari wahyu yang Allah berikan. Min ahlil kitab, dari ahli kitab. Lianna khalfakum, karena khalfakum, orang-orang yang ada di belakang kalian, itu tabaun, ya, mengikuti, ikut lakum kepada kalian. Maka disampaikan faismuhum, maka dosa mereka alaikum, itu atas kalian. Jadi kalau para
penggedenya, para pembesarnya kemudian mengkafiri wahyu dan kemudian diikuti oleh para pengikutnya, lah ini maka dosa para pengikut itu pun akan mengenai para pemimpinnya, karena mereka itu tahu itu benar tapi kemudian mengingkarinya. Awwala kafirim bih. Wala tashtaru, janganlah kalian ishtara yashtari, janganlah kalian itu menjual atau tidak. Kalau arti awal ya ishtara itu membeli ya. Wala tashtaru dimaknai tastabdiru, janganlah kalian menukar, janganlah kalian mengganti bi ayati terhadap ayat-ayatku, allati fi kitabikum yang ada di kitab kalian, di antara ayat Allah yang ada di kitab kalian apa? Min na'ti Muhammadin, yaitu na'ti Muhammadin, sifat Nabi Muhammad. Jadi ciri-ciri Nabi Muhammad itu tertulis ada dalam kitab Taurat. Maka kemudian Allah mengelengke ya, mengingatkan jangan diganti, jangan ditukar samanan dengan harga qalilan yang sedikit, yaitu apa? Iwadun ganti, yasiron yang sedikit, yang remeh, minad dunya dari dunia. Ai la taktumuha, janganlah kalian menyembunyikan ayat, tidak mempublish, tidak menyampaikan kepada umat, khaufa fawatima ta'khudunahu, karena takut kehilangan apa yang kalian ambil, yang kalian manfaatkan, min safalatikum, dari orang-orang bawah kalian, orang-orang hina di antara kalian, orang-orang kecil. Ini Allah mengingatkan Bani Israel untuk komitmen dengan ayat, kebenaran ayat, dan jangan mengganti, jangan menukar ayat tersebut dengan hal-hal duniawi. Jadi karena mereka tokoh-tokoh tentu mendapatkan pelayanan, mendapatkan kehormatan, mendapatkan fasilitas, ya, tentu mereka khawatir kalau mereka mengungkapkan kebenaran akan kehilangan hal itu. Namanya aywadun yasiron minad dunya. Inilah namanya tanggung jawab seorang pemimpin, harusnya membawa masyarakat kepada kebenaran, tapi karena ada kepentingan pribadi akhirnya menutupi kebenaran. Wa iya ya fattaqun, dan hanya kepadakulah, kepada Allah, fattaqun, kalian bertakwalah atau takutlah ya, kepadaku, kepada Allah. Khafuni, takutlah kan kepadaku, fi zalika, tentang hal itu, duna ghairi, bukan selain aku. Ini pentingnya komitmen memegangi kebenaran ya sahabat sekalian. Jangan sampai tergiur oleh indahnya dunia, tergiur oleh kepentingan duniawi. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisu, janganlah kalian mencampur adukkan, takhlutu, mencampur apa? Al-haqqa, al-haq, sesuatu yang benar, yang hak, allazi anzaltu alaikum, yang telah aku turunkan kepada kalian, jangan dicampur adukkan bil batili, dengan hal yang batil, allazi taftarunahu, yang kalian bikin-bikin, kalamullah, ayat-ayat Allah yang hak, yang benar, kemudian dicampur-campur dengan hal yang batil, tidak boleh ya. Wala taktumul haqqa, dan janganlah kalian menyembunyikan al-haqqa, al-haq. Di antara al-haq adalah apa? Na'ta Muhammadin, sifat, ciri-ciri, tanda-tanda Nabi Muhammad. Wa antum ta'lamun, padahal kalian itu ta'lamun, dan mengetahui, annahu, bahwasanya itu adalah hakun, hak. Ini difokuskan agar orang Bani Israel itu mau mengimani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Karena memang na'tu Muhammadin, ciri-ciri Nabi Muhammad itu mereka ketahui. Kita ingat dulu ada pendeta namanya Bahira atau Buhaira. Ketika Rasul kecil diajak dagang ke Syam oleh paman beliau Abu Talib, ternyata Buhaira tahu dari jauh ketika rombongan ini dinaungi awan, kemudian ketika berteduh di pohon, pohonnya merunduk. Nah, kemudian berarti ini nabi atau calon nabi. Ada ciri-cirinya, di antara dicek ya, bahwa Nabi Muhammad ketika lahir sudah dalam keadaan yatim. Maka kan nanya sama Abu Talib, pendetanya nanya, ini anaknya siapa? Abu Talib mengatakan, ini anakku. Kemudian pendeta mengkonfirmasi lagi, yang betul, apakah ini betul anak Anda? Karena di kitab kami ciri-cirinya bukan seperti itu. Ini ketika lahir sudah yatim. Kemudian Abu Talib menyatakan bahwa ini adalah anak saudaranya atau keponakannya. Berarti memang ciri-ciri Nabi akhir zaman itu betul-betul ada di kitab Taurat. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kemudian Allah perintah lagi ya, wa aqimu, dirikanlah oleh kalian as-salata, salat, wa atuz zakata, wa atu, tunaikan, bayarkan oleh kalian az-zakata, zakat, warka'u, rukuklah kalian, ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang rukuk, sallu, salatlah kalian, ma'al musallin, bersama orang-orang yang salat, yaitu siapa? Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ashabi, dan para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian, para pecinta Al-Qur'an yang dirahmati Allah, banyak pelajaran yang bisa kita petik hari ini ketika mengkaji Al-Baqarah 40 sampai 41. Yang pertama, kita itu harus pandai bersyukur, pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kemudian kita itu memegang janji, memegang teguh komitmen kita bahwa kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jangan sampai kita mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Dan di sini kita disuruh untuk menegakkan atau iqamatus shalah, menegakkan salat, itauz zakah, menunaikan zakat. Demikian sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Ada salah khilaf mohon dimaafkan. Syukran ala timamikum, terima kasih atas atensi antum semua. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.